Pada video kali ini, aku akan menjelasin lanjutan tentang bab receivable pada video yang pertama. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Nah, untuk yang pertama, di sini ada akun normal untuk uncollectible account expense dan juga allowance for the full account. Di mana uncollectible account expense normal di debit, sedangkan allowance for the full account normal di kredit. Lanjut, allowance method. Nah, dalam metode penyisihan atau metode cadangan yaitu allowance method, persentase penjualan kredit dan analisis piutang digunakan untuk memperkirakan jumlah piutang tak tertagih. Untuk yang presentasi penjualan kredit, metode ini menganalisis data historis untuk menentukan persentase piutang yang mungkin tidak terbayar. Sedangkan untuk analisa piutang, analisis piutang dilakukan dengan mengalihkan tingkat default dengan total piutang usaha atau account receivable untuk memperkirakan biaya piutang tak tertagih. Nah, metode penyisihan digunakan untuk mengestimasi piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Hal ini karena perusahaan belum bisa mengetahui mana pelanggannya yang tidak bisa membayar atau pelanggannya yang bisa membayar. Lanjut, allowance method sesuai dengan matching principle karena dicatat sesuai ketika transaksi terjadi. Terus yang kedua, setiap akhir periode akan dibentuk suatu cadangan atas piutang yang kemungkinan tidak tertagih berdasarkan estimasi. Nah, jurnal yang akan dibuat untuk mencatat pembentukan cadangan yaitu uncollectible account expense pada allowance for uncollectible account. Kenapa seperti itu? Karena uncollectible account expense merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemberi piutang untuk menutupi piutang yang ada, sehingga membentuk cadangan yang disebut allowance for uncollectible account. Nah, setelah itu, pada saat benar-benar terdapat piutang yang tak tertagih, maka akan dijurnal allowance for uncollectible accounts pada account receivable. Karena cadangan yang telah dikeluarkan tadinya akan digunakan untuk menghapuskan account receivable yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, dari saldo piutang sebesar $105.000, diestimasikan terdapat piutang yang kemungkinan tak tertagih sebesar 4.000. Nah, karena sudah terdapat besarnya piutang yang tidak akan tertagihkan, maka untuk membentuk cadangannya, kita menggunakan uncollectible account expense pada allowance for uncollectible account. Nah, kenapa uncollectible account expense? Seperti yang tadi, kita membentuk pengeluaran sebesar $4.000 ini untuk membuat cadangan sebagai penghapus account receivable yang ada, sehingga terbentuk allowance for uncollectible accounts atau cadangan untuk akun yang tidak akan tertagihkan. Selain piutang yang tak tertagih, terdapat juga piutang yang dapat tertagih yang disebut net realizable value atau NRV. Untuk jumlahnya sendiri tinggal kita kurang, yaitu utang total 105.000 dikurangi utang yang tak tertagih 4.000 sehingga mendapat hasil $101.000. Nah, selanjutnya piutang pada balance sheet. Seperti pada piutang yang sebelum-sebelumnya di balance sheet, piutang tersebut akan menambahkan aset di bagian current asset. Seperti kita lihat pada contoh balance sheet kali ini, ada account receivable sebesar $445.000. Nah, selanjutnya ada cadangan untuk akun yang tidak tertagihkan sebesar $15.000. Nah, untuk cadangannya ini tinggal kita kurangkan ke account receivable yang ada, sehingga didapat hasil $430.000.
Selain itu, terdapat juga piutang bunga sebesar 14.500 yang akan menambahkan current asset tersebut. Nah, selanjutnya ada jurnal penyesuaian untuk allowance method. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat untuk membentuk cadangan dari piutang yang tak tertagih ataupun yang tertagih. Pada saat piutang benar-benar dihapus, maka akan mengurangi cadangan yang ada, sehingga cadangannya dipakai untuk menghapus piutang tersebut. Nah, ini contohnya. Pada 21 Januari, diketahui terdapat piutang yang benar-benar tidak tertagih sebesar 610.000. Oleh karena itu, cadangan yang telah kita buat tadi, yaitu allowance for uncollectible account, sebesar 610.000 digunakan untuk menghapus account receivable John Parker. Sehingga untuk jurnalnya sendiri, yaitu allowance for uncollectible account pada account receivable. Nah, setelah tanggal 10 Juni, ternyata piutang yang ada dapat ditagih kembali. Nah, gimana sih Bang kalau dapat ditagih kembali seperti itu? Nah, untuk caranya sendiri, kita tinggal mengflip akun yang sudah kita jurnal yang sudah kita buat untuk menghapuskan akun receivable yang ada. Sehingga jurnalnya sendiri tinggal kita balik, yaitu account receivable pada allowance for uncollectible accounts. Kenapa seperti itu? Karena kita mengembalikan piutang yang ada. Nah, account receivable pada debit, kan account receivable kalau didebitkan nambah. Terus jumlahnya sebesar yang tadi 610 dolar, dan allowance for uncollectible account pada kredit karena kita mengembalikan cadangan yang telah kita buat untuk menghapus AR tadi. Selanjutnya, ketika kita menerima pelunasan hutang tersebut secara cash, maka dicatat pada jurnal yaitu cash pada account receivable. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung estimasi beban piutang tak tertagih? Nah, dalam menghitung besarnya estimasi atas piutang tak tertagih bisa dihitung dengan dua dasar, yaitu yang pertama berdasarkan penjualan atau percentage of sales. Penjualan yang dimaksud adalah penjualan kredit. Contoh kredit sales tahun berjalan $300.000 dan estimasi piutang tak tertagih ditetapkan 1%. Nah, maka jumlah uncollectible account expense yaitu 3.000. 3.000 ini didapat dari 1% dikali 300.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri seperti ini, yaitu uncollectible account expense pada allowance for uncollectible account sebesar $3.000. Karena tadi kan yang tidak dapat tertagih sebesar 3.000, jadi yang dicatat hanya sebesar 3.000 saja. Nah, contoh selanjutnya ada perusahaan ABC mempunyai kredit sales selama tahun berjalan sebesar $100.000. Saldo piutang 30.500, saldo allowance for doubtful account $350 di kredit. Nah, diestimasikan 3% dari penjualan tidak tertagih. Tinggal kita hitung 3% dari penjualan tidak tertagih, yaitu 3% dikali $100.000, sehingga didapat hasil $3.000. Karena tidak tertagih, untuk jurnalnya sendiri yaitu bad debt expense pada allowance for doubtful account. Nah, ini untuk di buku besarnya dituliskan 3.000 adjusting untuk allowance for doubtful account, karena tadi sudah didapat allowance for doubtful account-nya sebesar 3.000 ditambah $350 dari saldo allowance for doubtful account, sehingga didapat total
balance pada 31 Desember sebesar 3.350. Nah, yang cara kedua berdasarkan analisa saldo piutang. Besarnya cadangan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan saldo piutang. Maka, hasil perhitungan harus memperhatikan saldo cadangan sebelumnya. Contoh, saldo piutang sebesar $100.000. Nah, cadangan piutang tak tertagih awal $200. Apabila ditetapkan besarnya cadangan tahun ini adalah 1%, maka beban piutang tak tertagih yang harus dicatat sebesar $800. Nah, $800 ini didapat dari 1% dikali 100.000 kan didapat 1.000. Terus dikurang cadangan piutang tak tertagih awal yaitu 200. Sehingga 1.000 dikurangi 200 didapatlah 800 ini. Nah, untuk penjurnalannya seperti ini, yaitu uncollectible account expense pada allowance for uncollectible accounts. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena sang pemberi piutang akan mengeluarkan beberapa pengeluaran untuk membentuk cadangan sebagai pengganti piutang yang ada. Nah, yang tak tertagih kan sebesar 800. Jadi dia akan mengeluarkan sebesar 800 untuk cadangan sebagai penghapus piutang yang ada. Nah, contoh selanjutnya ada perusahaan ABC mempunyai kredit sales selama tahun berjalan sebesar $100.000. Saldo piutang sebesar $30.500. Saldo allowance for the full account sebesar $350 di kredit. Diestimasikan 5% dari saldo piutang tidak tertagih. Nah, untuk penghitungan piutang yang tidak tertagih sendiri tinggal kita kalikan, yaitu 5% dikalikan $100.000 kan didapat $1.525. Setelah itu dikurangkan oleh saldo allowance for the full account sebesar $350. Didapatlah 1.175 ini sebagai piutang yang tak tertagih, yang benar-benar tak tertagih ya. Oleh karena itu, jurnalnya dibuat bad debt expense pada allowance for the full account. Nah, untuk akun di buku besarnya seperti ini jadinya. Karena didapat total piutang sebesar 1.525, sedangkan sebelumnya terdapat $350 untuk saldo allowance for the full account. Selanjutnya tinggal dikurang saja untuk adjustingnya, didapatlah $1.175 ini. Halo semuanya, kembali lagi untuk melanjutkan materi mengenai account receivable. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ketika akun allowance for the full account-nya pada kredit. Nah, kali ini kita akan belajar ketika akun allowance for the full account-nya di debit. Nah, gimana sih jika saldo allowance-nya ada di debit? Seperti pada contoh, apa pengaruhnya kalau saldo allowance adalah debit sebesar 350? Untuk di penulisan buku besarnya, kita tinggal menambahkan sebesar 350 di debitnya terlebih dahulu, agar 350 pada debit sebelumnya itu hilang, sehingga mendapat hasil sebesar 1.875 dari penjumlahan 1.525 ditambah 350. Selanjutnya materi mengenai aging schedule. Apa sih aging schedule itu? Aging schedule adalah daftar umur piutang yang menunjukkan jumlah piutang usaha dari setiap pelanggan dan mengelompokkannya berdasarkan waktu jatuh temponya. Nah, ada beberapa unsur nih dalam aging schedule, yaitu yang pertama ada customer, yaitu orang yang memiliki piutang.
Setelah itu ada balance, yaitu total piutang yang mereka miliki. Dan ada not past due, yaitu yang tidak melewati batas pembayaran piutang tersebut. Dan ada juga days past due, yaitu berapa hari mereka membayar tapi melewati batas tenggat pembayaran. Ada yang 1 sampai 30 hari lewatnya, ada yang 31 sampai 60 hari lewatnya, dan seterusnya. Nah, ini ada total. Ini total dari piutang yang terdapat pada perusahaan tersebut. Nah, untuk memperkirakan berapa piutang yang tak akan tertagihkan, persenan ditentukan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, seperti pada slide tersebut. Untuk piutang sebesar 75.000, sebesar 22% tidak akan tertagihkan. Dan piutang sebesar 4.000, sebesar 5% tidak akan tertagihkan, dan seterusnya. Untuk menentukan jumlahnya tinggal kita kalikan saja 2% dikali dengan 75.000. Nah, seperti pada slide ini. Yang pertama ada 2% dikali dengan 75.000. Dan setelah itu didapatlah hasil 1.500. Setelah itu 5% dikali dengan 4.000 sehingga didapatkan hasil sebesar 200, dan seterusnya. Nah, hasil ini nantinya akan dijumlahkan dan akan mendapat hasil total sebesar 3.390. Nah, 3.390 ini merupakan cadangan yang akan digunakan untuk menghapuskan piutang yang ada, yaitu allowance. Nah, selanjutnya penulisan di general ledger-nya. Yang pertama, kita menuliskan account receivable-nya terlebih dahulu. Diketahui total account receivable-nya adalah sebesar 86.300. Nah, di sini kan diketahui account receivable-nya sebesar 86.300. Selanjutnya kita tulis 86.300-nya pada debit. Selanjutnya kita tadi sudah menghitung untuk perkiraan cadangan akun yang tak tertagihkan sebesar 3.390. Karena ini cadangan total, jadi kita taruh di balance paling bawah. Nah, untuk menghitung uncollectible account expense, kita tinggal mengurangkan perkiraan allowance tadi dengan saldo cadangan awal, yaitu sebesar 510 ini, sehingga mendapatkan hasil 2.880 untuk uncollectible account expense-nya. Sekian materi kali ini. Untuk kemudian saya lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.